Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang jaringan saraf. Kami kelompok 7 beranggotakan 4 anggota, yaitu saya sendiri, Andi Dimaswati, lalu Putri Kusumawati, Rizky Singgi, dan juga Nursiatul Husnaini. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf. Sel saraf tersebut adalah sel yang menyampaikan dan menerima tegangan listrik dari badan ke otak dan dari otak kembali ke badan. Ciri-ciri sel saraf yaitu memiliki sitoplasma yang panjang dan juga tersebar di seluruh tubuh. Gambar sel saraf adalah seperti ini. Dari ini ada inti dan juga kompleks sel-sel yang lain. Untuk lebih lanjut tentang struktur sel saraf akan disampaikan oleh Putri Kusumawati. Struktur sel saraf atau neuron. Sitoplasma neuron mengandung ribosom, mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma. Neuron mendapat suplai makanan melalui sel neuroglia yang menyelubunginya. Neuron mengandung badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel mengandung inti sel. Makanan setiap rangsangan akan dibawa dendrit ke badan sel, dan dendrit itu sendiri merupakan kumpulan serabut sitoplasma. Dendrit berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. Selanjutnya, akson akan dibacakan oleh Rizky Singgi. Struktur sel yang nomor 3 adalah akson. Akson ini dikelilingi oleh sel penyokong yang disebut sel Schwann dan diselubungi oleh selaput yang bernama neurilema. Di dalam neurilema terdapat selubung milin. Dan di selubung milin ini mengandung fosfolipid. Akson yang tidak ditutupi oleh selubung milin dinamakan nodus Lenfir. Dan akson yang bercabang berada di dekat terminal akson. Titik temu antara terminal akson dengan neuron yang lain disebut sinapsis. Sinapsis berfungsi untuk meneruskan rangsangan terhadap sel saraf yang lain dengan cara mengeluarkan cairan kimia yang bernama neurotransmitter. Untuk selanjutnya, jenis sel saraf akan disampaikan oleh Lutfi. Jenis sel saraf berdasarkan pemindahan neuron. Cara neuron memindahkan rangsang dan posisi yang ditempati neuron. Berdasarkan dua hal tersebut, neuron dapat dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensori atau neuron eferen,
dan neuron intermediate atau interneuron. Dan yang ketiga adalah neuron motor atau neuron efferent. Neuron sensori menyampaikan rangsang dari organ penerima rangsang ke sistem saraf pusat. Badan sel neuron yang bergelombang disebut ganglia. Ganglia membentuk ganglion dan melanjutkan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah neuron intermediate. Neuron intermediate membentuk mata rantai dan terdapat di dalam sel saraf pusat. Neuron ini dirangsang oleh impuls dari neuron sensori atau neuron intermediate yang lain. Dan yang ketiga adalah neuron motor atau neuron efferent. Neuron motor berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon pada tubuh. Pada umumnya, neuron motor ini menerima rangsang dari neuron intermediate. Saraf akan dijelaskan oleh Rizky Singgi. Fungsi jaringan saraf. Sel saraf mempunyai beberapa fungsi berikut. A. Merespon perubahan lingkungan atau iritabilitas. Yang B. Membawa impuls-impuls saraf, pesan ke pusat saraf maupun sebaliknya atau konduktivitas. Yang C. Bereaksi aktif terhadap rangsang yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.